single day. I'm gonna make. Halo, assalamualaikum. Kali ini saya mau share SKB pedagogik soal teori belajar sibernetik. Ini hanya latihan. Oke, sebelumnya jangan lupa like, share, komen, barangkali mau menambahkan atau memberikan saran. Dan jangan lupa subscribe. Oke, soal nomor 1. Pada masa kini, peserta didik dituntut untuk dapat belajar setiap saat dan bisa terjadi dimanapun. Hal ini terjadi karena kemajuan teknologi yang memungkinkan belajar jarak jauh dalam jaringan atau online. Pernyataan di atas sejalan dengan teori belajar titik-titik. A. Sibernetik, B. Konstruktivisme, C. Behaviorisme, D. Kognitivisme. Jawabannya A ya, sibernetik. Ada kata kuncinya teknologi, kemudian pembelajaran online. Itu ya. Jadi contoh teori sibernetik dalam pembelajaran adalah menggunakan monitor langsung atau video call atau dengan menggunakan aplikasi Zoom, Google Classroom, YouTube, dan sebagainya. Dalam penggunaannya, pendidik tidak harus bertatap muka langsung, tidak terbatas ruang dan waktu sepanjang sarana pembelajaran mendukung. Saya mau membedakan antara sibernetik dengan kognitif. Sama-sama ada prosesnya, tapi sibernetik lebih ke sistem informasi yang diproses, kemudian sistem informasi yang menentukan proses. Sementara kognitif itu jadi pembelajaran menekankan pada proses, yaitu proses pemfungsian unsur-unsur kognisi, terutama pikiran untuk memahami rangsangan dari luar gitu. Jadi ya, kata kuncinya kalau sibernetik sistem informasi. Nah, belajar menurut sibernetik adalah pengolahan informasi, sementara pembelajaran sama dengan umpan balik atau feedback. Nah, cara belajar sibernetik terjadi jika peserta didik mengolah informasi, memonitornya, dan menyusun strategi berkenaan dengan informasi tersebut. Tidak ada satupun cara belajar yang ideal untuk segala situasi gitu ya, menurut teori sibernetik. Sebuah informasi mungkin dipelajari oleh peserta didik dengan satu macam proses belajar, namun informasi yang sama mungkin akan dipelajari oleh yang lain dengan proses belajar yang berbeda. Jadi antara peserta didik A, B, C, dan D itu punya cara masing-masing gitu dalam mempelajari sebuah informasi. Nah, belajar itu merupakan proses yang tidak dapat diamati secara langsung ya, menurut teori belajar sibernetik. Jadi cenderung melihat mekanisme kerja otak dan perubahan yang terikat pada situasi tertentu. Soal nomor 2. Menurut teori pemrosesan informasi, sekali informasi disimpan dalam LTM, jadi LTM itu long term memory, maka tidak akan pernah terhapus atau hilang. Persoalan lupa terjadi karena titik-titik. A. Peserta didik tersebut hanya menghafal saja, jadi susah mengingat kembali. B. Kesulitan atau kegagalan memunculkan kembali informasi yang diperlukan. C. Informasi tersebut dianggap tidak berguna. D. Kapasitas memorinya terbatas. Jawabannya adalah B. Kesulitan atau kegagalan memunculkan kembali informasi yang diperlukan. Menurut teori pemrosesan informasi, pengetahuan ditata dalam struktur kognitif secara hierarkis. Dalam pembelajaran, semakin baik cara penataan pengetahuan, semakin mudah pengetahuan tersebut ditelusuri dan dimunculkan kembali pada saat diperlukan. Persoalan lupa terjadi karena kesulitan atau kegagalan memunculkan kembali informasi yang diperlukan. Nah, jadi
Kalau opsi A, peserta didik hanya menghafal saja, jadi susah mengingat kembali. Sebetulnya hafalan tidak menjadikan patokan ya, apa ingat kembali atau enggak, seperti itu. Hafalan juga kalau sering diulang, itu akan tetap ingat. Kemudian yang C, informasi tersebut dianggap tidak berguna. Ini opsinya kurang jelas ya, maksudnya kan berguna dalam hal apa? Kalau tidak berguna juga misalnya kenangan pahit itu kan bisa jadi tetap ingat ya. Kemudian D, kapasitas memorinya terbatas. Iya, ada juga teori lupa karena kapasitas memorinya terbatas, tapi itu kalau dalam working memory atau dalam memori jangka pendek. Tapi di soal itu dijelaskan dalam LTM atau long term memory. Nah, ini untuk teori sibernetik ini, yang pertama ada teori pemrosesan informasi, dikembangkan oleh Bihler, Snowman, Bain, dan Tennyson. Nah, menurut fungsinya, kapasitasnya, bentuk informasi, serta proses terjadinya lupa, itu teori pemrosesan informasi dibagi 3. Pertama ada sensory receptor atau ingatan indrawi. Jadi ini dari luar ya. Pertama kali informasi diterima. Biasanya dalam bentuk asli, bertahan dalam waktu singkat, atau ada istilahnya tempat penyaringan. Jadi informasi yang diterima oleh indera kita, misalnya didengar, hasil dari dilihat atau sentuhan, kemudian disaring. Nah, yang mendapat perhatian akan masuk ke short term memory atau working memory. Jadi misalnya ada perkenalan ya untuk peserta didik baru. Kita akan melihat berbagai wajah dan nama. Nah, untuk teman-teman baru itu yang mendapat perhatian seperti suaranya keras atau punya ciri khas badannya paling besar, atau misalnya salamannya kencang, atau ternyata tetangga saya misalnya. Nah, itu akan mendapat perhatian, jadi akan masuk ke dalam ingatan menjadi memori jangka pendek atau short term memory gitu. Jadi nah, ketika tadi kita dari sekian nama, kemudian yang berhasil masuk ke ingatan kita hanya beberapa nama, kemudian kita bertemu setiap hari di sekolah atau misalnya di rumah atau misalnya seangkot. Nah, itu dari memori jangka pendek itu akan tersimpan menjadi long term memory atau menjadi ingatan jangka panjang ya. Jadi long term memory ini seperti tadi dalam soal ya, itu tidak akan pernah terhapus atau hilang. Nah, bagaimana dengan lupa? Nah, kalau lupa menurut long term memory itu jadi informasinya tidak ditata dengan baik gitu. Jadi sehingga tidak bisa dimunculkan kembali gitu. Jadi bukan berarti si informasinya hilang seperti itu. Nomor 3, seorang guru akan menjelaskan materi mengenai rumus persamaan matematika. Maka pendekatan yang digunakan sebaiknya adalah titik-titik. A. Algoritmik, B. Heuristik, C. Kreatif, D. Divergent. Jawabannya adalah A. Algoritmik. Nah, yang pertama tadi dari sibernetik itu teori pemrosesan informasi, kemudian yang kedua ada teori lenda. Lenda membagi cara berpikir menjadi 2. Pertama algoritmik, kemudian kedua heuristik. Algoritmik itu apa? Jadi berpikir sistematis, tahap demi tahap, linier, konvergen, lurus, satu target. Contohnya dalam soal tadi rumus matematika. Jadi matematika itu kan rumusnya sudah sistematis, kemudian linier, maksudnya enggak
meluas kemana-mana begitu ya. Nah, kemudian kalau heuristik itu divergen ke beberapa target, contohnya materi demokrasi. Jadi materi demokrasi itu peserta didik diminta alternatif pandangan mengenai demokrasi misalnya di berbagai tempat, kemudian pandangan demokrasi menurut beberapa ahli seperti itu. Lanjut soal nomor 4, ketika melihat gambar organ tubuh, seorang peserta didik langsung melihat seluruh organ sekaligus, baru setelah itu ke bagian-bagiannya. Menurut teori Pass dan Scott, cara berpikir tersebut adalah titik-titik. A. Algorithmic, B. Heuristic, C. Serialis, D. Holistic. Jawabannya adalah D. Holistic. Nah, selanjutnya adalah teori dari Pass and Scott. Jadi tadi yang kedua kan teori sibernetik itu dari Landa, dan yang ketiga dari Pass and Scott itu membagi cara berpikir menjadi dua. Yang pertama serialis atau berpikir tahap demi tahap atau linier. Kedua holis atau melompat ke depan langsung ke gambaran lengkap, sebuah sistem informasi atau dari umum menuju ke hal yang lebih khusus. Nah, si holis ini tadi dalam soal ya, misalnya melihat organ secara keseluruhan baru ke yang lebih detail. Nah, perbedaannya kalau pendekatan serialis ini memiliki kesamaan dengan algoritmik dari Landa. Yang tadi ya Landa, namun cara berpikir holis tidak sama dengan cara berpikir heuristik. Nah, seperti itu ya. Jadi kita sudah mengetahui tadi ada 3 teori dari teori belajar sibernetik. Kemudian implikasi teori belajar sibernetik itu apa? Kelebihannya adalah pembelajaran bisa disajikan menarik, interaktif, dan komunikatif, misalnya dengan animasi multimedia. Kelemahannya, teori ini secara tidak langsung membahas tentang proses belajar, jadi sehingga menyulitkan dalam penerapan. Kalau misalnya kognitivisme kan kita mengenal dari Ausubel ada meaningful learning, kemudian dari Brunner ada discovery learning, kemudian dari Gagne ada the condition of learning. Nah, kalau sibernetik tidak ke penerapan seperti itu. Tapi ada pembelajaran sibernetik tersebut sering disinonimkan dengan umpan balik atau feedback. Nah, dari feedback ini memungkinkan guru untuk mengetahui apakah materi yang disampaikan telah dipahami atau siswa peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami informasi tersebut, sehingga membantu guru untuk dapat merancang tindakan remedial yang relevan. Nah, kemudian fungsi guru adalah merencanakan, mempersiapkan, dan melengkapi stimulus yang penting untuk masukan simbolik atau informasi verbal, kata-kata, angka-angka, dan sebagainya, dan masukan referensial atau objek dan peristiwa. Menurut Ridwan Abdullah Sani 2013 halaman 37 gitu. Jadi sibernetik ini kan belum ada prosedurnya ya. Jadi misalnya tahapannya pembelajarannya menggunakan internet itu seperti apa sih, kan belum ya, karena memang ini juga relatif baru, kemudian baru dikembangkan juga, mungkin akan terus berkembang nanti seperti apa kita belum tahu ya. Oke, rujukannya hanya sampai di sini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi.